ada beberapa investor ini melakukan scalping juga nih untuk yellow. Dan hari ini dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga, teman-teman boleh perhatikan nih. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Untuk analisis yang pertama kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Nah hari ini untuk IHSG ini ditutup rebound ya, bergerak di zona hijau setelah di sesi pertama ini bergerak melemah, kemudian mix dan ditutup atau diakhiri dengan zona hijau atau dengan penutupan hijau teman-teman. Dan sebenarnya untuk IHSG ini kita lihat masih cenderung wait and see sebenarnya teman-teman, karena memang adanya dari meeting the Fed yang memang sedang dilaksanakan pada hari ini maupun dari hari sebelumnya teman-teman. Dan untuk hasil dari meeting the Fed itu kapan? Hasil dari meeting the Fed ini kita tunggu esok hari teman-teman, pada waktu hari Kamis waktu Indonesia, karena memang hasilnya seperti apa kita belum tahu juga, apakah memang mempercepat kenaikan suku bunga yang lebih agresif lagi atau hawkish untuk the Fed sendiri, atau seperti apa nih teman-teman. Namun bagi para investor ini harap bersabar saja, jangan terlalu agresif terlebih dahulu di market, karena memang masih seperti ini juga ya untuk keadaannya, atau market memang masih sedang indecision atau ketidakpastian sembari menunggu dari meeting the Fed ini. Nah kita lihat untuk hari ini IHSG ini naik sebesar 0,5% dan angka tutupan closingannya ada di 6.600 nih teman-teman. Nah sebelum hari lalu atau hari sebelumnya saya sudah menggambarkan dari analisis trennya, dan ini untuk IHSG sendiri dia menyentuh garis trend line-nya di sini ya. Maka dia sudah bisa rebound juga nih jika memang dia menyentuh kemudian dia berhasil turun ke bawah lagi, maka akan downtrend juga ya untuk IHSG. Namun hari ini ditutup menguat meskipun kecil ya kenaikannya, dan kita lihat asing juga sebenarnya hari ini jualan cukup banyak seperti di saham Arto maupun di saham Big Caps BBCA-nya teman-teman. Nah untuk IHSG ini masih wait and see atau memang masih bergerak dalam zona sideways-nya teman-teman. Dan di sini untuk supportnya ini masih berada di area sini, BB bottomnya itu di 6.640-an ya. Dan untuk resistennya terdekatnya ada di 6.623 nih teman-teman ya. Ini untuk IHSG sendiri. Nah kita pilih saham-saham yang masih cukup menarik ya. Salah satunya ada Telkom teman-teman. Ya untuk Telkom hari ini kita lihat mengalami kenaikan juga yaitu sebesar 2,3%, dan angka tutupan closingannya ada di 4390 nih. Nah ini untuk saham Telkom teman-teman boleh watchlist untuk perdagangan esok hari. Kita boleh nih koleksi untuk Telkom untuk beberapa jangka panjangnya, untuk investasi ini boleh saja. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk Telkom sendiri support terdekatnya ada di 4.350 ya. Ini sebagai area support untuk saham Telkom sendiri teman-teman. Dan untuk potensial resistennya ada di 4.500 teman-teman. Ini sebagai area potensialnya teman-teman boleh watchlist terlebih dahulu. Jika memang besok kenaikan atau memang ada berita dari The Fed sendiri yang memang cukup bagus, teman-teman boleh untuk watchlist terlebih dahulu untuk saham Telkom ini. Nah ini adalah analisis untuk saham Telkom.
Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Pegas. Ya, Pegas hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman, yaitu sebesar 4,6%. Nah, ini kita lihat untuk Pegas di sini sejalan dengan garis trendline yang memang sudah digambar pada waktu sebelumnya ini, maka dia mengalami pantulan di sini teman-teman, atau rebound juga teman-teman. Dengan rebound inilah yang memang kita lihat Pegas ini masih sangat potensial juga teman-teman. Ini boleh teman-teman watchlist untuk saham Pegas esok hari. Dan untuk Pegas hari ini bisa kita lihat di sini hasil dari analisisnya bahwa hari ini dia masuk ke dalam trading buy ya teman-teman. Ini untuk Pegas sendiri kita lihat hari ini ya. Nah, ini analisis dari Pegas, dia masuk di trading buy, maka dia bisa kita watchlist. Nah, ini ada warna hijaunya teman-teman, dan inilah memang menjadi syarat atau menjadi titik balik nih untuk Pegas, dia mantul di area garis trendline-nya ini. Nah, ini boleh diperhatikan nih untuk Pegas sendiri. Nah, untuk resistennya ada di mana? Nah, untuk resistennya hari ini dia berhasil menembus teman-teman, sebenarnya ada di 13.40. Ini sebagai area potensial resistennya. Namun teman-teman patut perhatikan nih untuk potensial resisten berikutnya ini ada di 13.80 ya teman-teman. Ini sebagai area potensial untuk Pegas sendiri. Maka teman-teman silakan watchlist untuk Pegas hari esok. Jika memang besok mengalami kenaikan dan berhasil bertahan juga di area supportnya yang ada di sini di 13.55, ini sebagai area penutupannya juga, maka teman-teman boleh untuk lirik atau untuk masuk di saham Pegas ini, karena memang ini masih cukup potensial juga untuk Pegas sendiri. Nah, untuk supportnya teman-teman catat ini ada di 13.40 ya. Ini sebagai area sebagai area supportnya teman-teman. Ini silakan teman-teman gunakan untuk watchlistnya pada esok hari. Dan untuk Pegas sendiri teman-teman boleh untuk catat area supportnya, yaitu ada di 13.44 ya, atau 13.40. Ini sebagai area support untuk saham Pegas. Dan potensial resistennya ada di 13.79, dan jika memang besok masih bertahan maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di 1410 ya, ini untuk saham Pegas. Tentunya dengan membutuhkan waktu cukup medium ya, atau medium term teman-teman. Ini boleh diperhatikan untuk Pegas sendiri dengan strateginya swing trading saja. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Indi. Ya, Indi hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman sebesar 4% teman-teman, dan hari ini tutupan closingannya ada di 1960. Nah, setelah hari kemarin ini ditutup merah ya, dan ini sudah menyentuh juga di dekat dengan area resisten di 2130 nih, dekat-dekat dengan area resisten waktu itu. Dan hari ini dia berpotensi melanjutkan kenaikannya juga, dan memang hari ini ditutup di bawah resisten nih di 1970. Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan esok hari untuk Indi sendiri, karena memang hari ini volumenya cukup kecil juga teman-teman, karena hari ini mengalami kenaikan dengan candle kurang menarik juga sebenarnya teman-teman. Tapi untuk jangka waktu short term ini Indi ini jika memang besok rebound di 1970, maka dia masih bisa berpotensi melanjutkan kenaikan juga teman-teman sampai di 2130 ya. Ini untuk Indi sendiri. Maka teman-teman boleh watchlist untuk saham Indi pada perdagangan esok hari. Tentunya dengan kabar baik dari The Fed sendiri, hasil meeting The Fed ini ya teman-teman. Maka boleh teman-teman watchlist untuk saham Indi untuk perdagangan esok hari. Nah, ini adalah analisis untuk saham Indi. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham DSNG. Ya, DSNG hari ini kita lihat mengalami kenaikan juga sebesar 2,9% teman-teman. Nah, untuk hari ini DSNG ini sentimen cukup bagus juga, karena memang harga komoditas dari CPO ini menguat
Nah, untuk pergerakan dari DSNG ini kita boleh nih watchlist untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk DSNG sendiri saat ini masih bergerak dalam trendline uptrendnya ya teman-teman. Ini kita lihat di sini ada trendline uptrend, maka dia masih nurut. Selama dia masih nurut di garis trendline ini, teman-teman boleh watchlist. Nah, sebenarnya dari beberapa hari lalu di sini ya, dalam waktu 1 mingguan ini atau 2 minggu ini ke belakang ini masih bergerak dalam zona sideways teman-teman untuk DSNG, dan dia masih mencoba menembus break dari resistennya. Nah, break dari resistennya itu ada di 535. Nah, ini sesuai dengan hari ini, maka ini adalah high-nya nih, 535 ini sebagai high-nya, dan memang belum ditembus-tembus nih. Jika memang besok masih mengalami kenaikan, ini berhasil menembus di 535, ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan sampai di 560 nih untuk DSNG sendiri teman-teman. Maka teman-teman boleh watchlist untuk DSNG dengan support terdekatnya ada di 520 ya. Sebagai support terdekat untuk DSNG, teman-teman silahkan catat. Dan untuk area potensialnya, jika memang besok berhasil menembus di 535, maka masih potensial sampai 560 sampai 550 untuk DSNG sendiri. Silakan catat. Dan hari ini stokastik maupun RSI-nya di sini golden cross teman-teman, bisa kita lihat di sini. Dan ini cukup potensial juga ya, karena memang DSNG ini harga komoditas dari CPO ini menguat juga. Maka teman-teman boleh watchlist untuk perdagangan esok hari untuk DSNG sendiri dengan target potensialnya ada di 560. Nah, untuk berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham AMRT. Ya, AMRT kita lihat untuk hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman sebesar sebesar 13,2%. Nah, ini kenapa nih AMRT kok masuk atau naik ya teman-teman? Karena memang ada sentimen dari perubahan LQ45 teman-teman, dan dia hari ini mengalami sentimen yang cukup positif juga. Dan hari ini untuk dari scan-nya atau analisis scan di sini AMRT ini ada trading buy ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini untuk AMRT sendiri trading buy, dan dia berhasil naik juga nih untuk menembus resistennya. Nah, untuk resistennya ini sudah ditembus ada di 145 maupun di 170 teman-teman. Namun hari ini mengalami penurunan kembali dan dia tidak berhasil menembusnya di 1170 atau bertahan di 1170. Nah, untuk AMRT sendiri bagaimana nih? Nah, secara teknikal kita lihat untuk perdagangan esok hari, untuk support terdekatnya ada di 1145 ya teman-teman. Ini sebagai area support terdekat untuk AMRT sendiri. Teman-teman silakan catat untuk AMRT ini ya. Dan untuk potensial resistennya ada di mana? Untuk potensial resisten dari AMRT ini jika memang berhasil untuk area potensial resisten terdekatnya ada di 1185, ini sebagai area potensial terdekat. Dan jika memang besok berhasil rebound dari area sini, berpotensi bisa melanjutkan kenaikan di 1250 ya. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk AMRT. Nah, hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi dengan volume tinggi dan disertai dengan stokastik maupun RSI ini mengalami golden cross teman-teman. Nah, inilah yang memang menyebabkan AMRT juga naik, dan hari ini muncul di scanning atau di analisis ini juga ya teman-teman. Nah, untuk scanning ini adalah real time, jadi jika memang teman-teman punya ini bisa melakukan buying juga untuk hari ini teman-teman. Nah, ini silakan catat untuk analisis dari AMRT ya, untuk potensial dari resisten maupun supportnya. Dan ini adalah analisis untuk saham AMRT. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Yellow ya. Yellow hari ini kita lihat ini di akhir sesi 2 teman-teman, ini mengalami volume yang cukup tinggi nih atau transaksi yang cukup tinggi untuk Yellow sendiri.
ada beberapa investor ini melakukan scalping juga nih untuk yellow, dan hari ini dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga, teman-teman boleh perhatikan nih untuk yellow bagaimana support dan resistennya. Jika memang besok mengalami kenaikan kembali, teman-teman bisa watchlist juga ya untuk yellow. Nah, untuk support terdekatnya ada di mana? Untuk yellow sendiri support terdekatnya ada di 153 ya teman-teman. Ini sebagai area support terdekat. Nah, ini penutupannya ini hari ini dekat dengan area support. Nah, penutupan hari ini ada di closing 154 dan naik sebesar 8,5%. Dan potensial berikutnya atau resisten berikutnya ada di 168. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk saham yellow. Silakan catat teman-teman. Nah, jika memang besok mengalami penurunan, maka teman-teman silakan catat kembali ini sebagai area support jauhnya itu ada di 146 teman-teman. Ini sebagai area support jauhnya ada di sini untuk saham yellow sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham yellow. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu dari saham big cap. Ya, big cap ini lagi-lagi big cap hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman ya. Namun teman-teman patut waspada karena memang sudah 3 hari ini, bahkan nih 4 hari ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan hari ini ada candle doji ini yang memang kurang begitu bagus juga. Nah, ini bagi yang sudah punya saham big cap boleh diperhatikan nih untuk jika memang besok big cap ini mengalami tren patahnya atau keluar dari area supportnya di sini di 84, teman-teman wajib untuk cut loss juga nih karena memang ini sudah menandakan areanya jenuh beli juga ini untuk saham big cap. Nah, ini silakan catat untuk area potensial resistennya ini di angka 99 teman-teman. Namun kalau besok mengalami penurunan, teman-teman segera cut di bawah 84 ini ya. Ini teman-teman boleh cut saja untuk big cap sendiri. Jangan sampai teman-teman menjadi rugi juga ya karena memang sudah punya nih atau melakukan pembelian pada sesi 2 hari ini dan teman-teman masih menyimpan sahamnya untuk big cap sendiri. Namun jika memang besok masih bertahan nih di angka 84 atau di area resistennya, teman-teman boleh perhatikan untuk scalping juga atau untuk trading saja ya ini untuk saham big cap sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham big cap teman-teman.